Solo Leveling Season 2 episode keempat. Keluar dari gate, Jinwoo hanya mendapatkan 2 item untuk membuat ramuan eliksir kehidupan. Sisa satu lagi yaitu darah Raja Iblis yang telah disucikan. Levelnya memang meningkat pesat, tapi secara resmi ranknya masih E. Dan dia tidak akan bisa ikut di dalam raid dengan rank yang tinggi. Dengan begitu, Jinwoo memutuskan untuk pergi memeriksa ulang peringkat hunternya. Karena harusnya sekarang dia sudah menjadi peringkat S. くだらない演技はもうやめよう。どうせ隠し通せるものでもない。ハンターランクの最新。 Di kantor pemeriksaan terlihat Hyun Gi-chul, teman manajer An, sedang melihat-lihat para hunter baru yang akan memeriksa rank dan berharap menemukan calon hunter yang bagus. Sampai akhirnya dia melihat Jinwoo juga datang ke sana untuk memeriksa rank barunya. Bahkan Gi-chul langsung menelpon ketua guild Harimau Putih dan memberitahukan ada Jinwoo. Mendengar Jinwoo datang, Baek Hyun-woo juga bergegas ke sana. 害ありません。ソンハンターがランクの最審査を受けに来たんです。今すぐそちらに向かいます。 Saat mengantri, Jinwoo mendengar obrolan hunter baru yang saling menyemangati. Hunter berbaju ungu bilang asalkan mereka bukan peringkat E, mereka akan mendapatkan pekerjaan. Mendengar itu, Jinwoo sampai tersenyum karena dia pernah mengalaminya. あれエラ Kini giliran Jinwoo untuk memeriksa kembali ranknya. Tapi anehnya, saat memegang kristal hitam, mesinnya malah mendeteksi error. Error terus terjadi sampai manajer mereka datang dan bilang kalau itu bukan karena kesalahan sistem, tapi memang karena mana Jinwoo terlalu besar untuk dibaca oleh sistem mereka. Yang artinya Jinwoo adalah orang ke-10 yang memiliki peringkat S. そうだ、この人はこの国で10人目の S 級だ。 Di luar ada Choi Jong-in, ketua dari Guild Hunters, dan Woo Jin-chul sedang membicarakan tentang orang yang bukan anggota Guild Harimau Putih tapi bisa menghabisi bos dungeon di Red Gate kemarin yang masih tidak diketahui oleh mereka. Mereka lalu teralihkan oleh keributan yang terjadi di lobi kantor pemeriksaan dan mereka pergi memeriksanya. Ternyata itu ulah para hunter baru yang terkejut karena tahu ada orang yang tidak bisa diukur mananya dan merupakan orang ke-10 yang menjadi peringkat S. Gi-chul yang ingin mengajak Jinwoo mengobrol terganggu karena kedatangan Jong-in dan Jin-chul. Jinwoo juga menyadari adanya Jong-in yang disebut senjata pamungkas dan pengguna sihir api terbaik. Jong-in langsung menyadari aura dari Jinwoo dan menyimpulkan dialah penyebab keributan ini. Saat ingin menyapa Jinwoo, Jong-in malah dicueki dan Jinwoo hilang dalam sekejap, membuat Jin-chul menyimpulkan kalau Jinwoo mungkin bertipe assassin. もしよろしければこの後少しお時間を。すみませんが急ぐので。 Mereka juga dikagetkan dengan kedatangan ketua Guild Harimau Putih yang terengah-engah berlari karena ingin bertemu dengan Jinwoo. Jinwoo benar-benar berharga untuk Guild Harimau Putih. Hal itu membuat Jong-in yakin kalau orang luar yang menyelesaikan Red Gate kemarin adalah Sung Jinwoo. Mereka sepertinya akan memperebutkan Jinwoo. よりによって一番知られたくないやつに。 Malam hari setelah Jinwoo menjenguk ibunya, di luar dia sudah ditunggu oleh Jin-chul yang memberitahukan kalau sekarang Jinwoo menjadi sasaran serikat dan ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu adalah ketua serikat hunter bernama Go Gun-hee. Mereka mengobrol dan singkatnya Jinwoo diajak untuk bergabung dengan serikat hunter, di mana saat ini 5 guild terkuat sedang berusaha mempertahankan keseimbangan kekuatan mereka, dan jika Jinwoo bergabung ke salah satunya maka keseimbangan itu akan hancur. Karena itulah Gun-hee ingin Jinwoo masuk ke serikat hunter agar keseimbangan tetap terjalin. Namun sayangnya Jinwoo menolak dan bilang kalau dia ingin bertarung melawan monster karena dia merasa kalau dia lebih cocok di dalam dungeon. Gun-hee juga tidak memaksa dan menerima keputusan Jinwoo. 俺のいるべき場所はダンジョンだと思うんです。なんということだ。彼の目に
Berpindah ke Amerika, Dongsu sedang dirawat dan didatangi oleh wakil direktur, memberitahukannya kalau Song Il-hwan sedang dikejar. Tapi itu tidak akan mudah karena Dongsu saja kalah dalam sekejap, apalagi mereka. Dongsu mengingat kembali pertarungannya dengan Il-hwan yang menyuruh Dongsu untuk tidak mengganggu keluarganya. Dongsu sangat kesal. Dia tahu kemana Il-hwan kabur dan bilang kalau dia butuh perlengkapan dan artefak untuk balas dendam. Artefak sendiri adalah perlengkapan tingkat tinggi yang tidak bisa dibuat manusia biasa. Namun di zaman banyak hunter seperti sekarang, banyak artefak yang diperjualbelikan lewat web online. Dan tentu itu sangat mahal untuk Jinwoo. Dia sempat ingin menjual item bola kematian, tapi pastinya itu akan membuat orang-orang curiga di mana hunter rank E sepertinya bisa mendapatkan item sekuat itu. Sampai akhirnya dia menemukan pengumuman perekrutan pekerja sebagai penambang di sebuah raid. Info Jinwoo bergabung ke sebuah raid juga terdengar sampai Go Gun-hye. Tapi anehnya, Jinwoo ikut sebagai penambang. ソンハンターは採掘チームに入ったそうです。採掘チーム？本当に捉えどころのない青年だ。 Ternyata benar, Jinwoo menggunakan identitas peringkat E-nya menjadi seorang penambang di sebuah raid besar. Meski menghabisi banyak tenaga, tapi upahnya lumayan besar. Dan ternyata di dalam raid itu dilakukan oleh Guild Hunters yang diketuai oleh Jong In. Mereka melawan 3 raksasa besar dengan para tanker dan Jong In sebagai penyerang utama. Julukan pengguna sihir api terbaik benar-benar nyata. Dia berhasil mengalahkan 3 monster itu hanya dengan sekali serangan api. Saking besar apinya, mereka juga balik diserang dengan api itu. Namun masih ada tanker yang membuat penghalang untuk melindungi Jong In. お願いします。 Setelah selesai, Jong In dan anggotanya keluar dan giliran para penambang yang masuk. Di sini Jinwoo akhirnya melihat wakil ketua Guild Hunters, satu-satunya wanita peringkat S sang putri penari, yaitu Cha Hai-in. Jinwoo terkagum karena hanya sedikit orang kuat yang bisa mengeluarkan aura seperti Hai-in, dan tentu karena cantik. Cha Hai-in sempat melihat ke arah Jinwoo, tapi Jinwoo menghilang. Itu karena Hai-in sempat merasakan aura kekuatan yang sama kuatnya seperti ketua guild Jong In, tapi hilang begitu saja. Jinwoo ternyata sedikit menghindar karena menyadari kalau insting Cha Hai-in memang tajam. 気配が消えちゃった。思ったより鋭い人だ。 Di dalam gate, penambang mulai bekerja memindahkan mayat monster dan menambang kristal mana. Sedangkan Jinwoo merasakan gelombang mana dari bos dungeon rank A yang lebih kuat dari Vulkan dan Metus, dan dia ingin mencoba melawannya. Jinwoo yang sedang melihat-lihat dikira melamun oleh para penambang lain. Bahkan mereka meremehkan Jinwoo yang mereka tahu berperingkat E, yang memang seharusnya seperti itu dan tidak bekerja. いるわけじゃないし。ほらほら、さっさと進みましょうよ。道が狭いのに。 Tapi mereka malah langsung dibuat diam dengan sekali ditatap, dan kemampuan Jinwoo menambang dengan fisik yang sangat kuat membuat para penambang tidak percaya kalau Jinwoo adalah peringkat E dan bilang kalau Jinwoo adalah berkah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Gak tahu aja Jinwoo di sana cuma main-main. きっと孫さんは神が俺たちに与えてくれた作業員に違いない。 Tak lama mereka sudah menambang banyak sekali kristal mana, dan ketua penambang mengajak Jinwoo untuk beristirahat makan siang. Jinwoo menolak dengan alasan akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, padahal dia punya niat lain. Dan saat sudah sendirian di dalam dungeon, dia langsung berlari ke arah ruang bos dungeon dan berniat untuk memanas-manasi bos dungeon itu. それでもちょっとつついてみるくらいなら。 Dengan niat membunuh yang sangat membara, Jinwoo sempat mengeluarkan pedang dari Baruka. Tapi dia tak menyangka ada Cha Hai-in yang sudah ada di belakangnya dan bertanya mau apa Jinwoo di sana. もう一度聞きます。そこで何をしているんですか? Membuat Jinwoo kaget dan episode ini berakhir. Pertemuan yang kita nanti-nantikan akhirnya terjadi. Menjadi gadis paling kuat dan orang ke-9 yang memiliki peringkat S,
Cha-Hain sangat sempurna untuk Jinwoo yang bahkan ranknya tidak bisa diukur dan sudah setara dengan ketua serikat Go Gun-hye dalam umur semuda itu. Bagaimanakah kelanjutan Jinwoo yang dipergoki oleh Cha-Hain? Tungguin di episode kelimanya. Stay tune terus di RWPP Nime.